Mulai ya. Oke, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan melanjutkan kuliah tentang fisiologi dari sistem sirkulasi. Saya di sini tidak menjelaskan tentang anatominya ya, jadi langsung ke fisiologinya saja. Jadi pembuluh darah ini kan terdiri dari pembuluh darah arteri, kemudian pembuluh darah vena dan kapiler. Jadi kalau per definisi pembuluh darah arteri itu adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke perifer, ya. Sedangkan kalau yang vena itu adalah pembuluh darah yang membawa darah dari perifer kembali ke jantung. Nah, nanti ada beberapa pembuluh darah yang sifatnya itu berbeda. Jadi kan kalau arteri biasanya membawa darah yang banyak dengan arteri umbilikalis, kemudian juga arteri pulmonalis, ini justru darahnya banyak mengandung CO2. Jadi dua arteri itu ya yang tidak mengangkut darah yang banyak mengandung CO2. Nah, secara struktur pembuluh darah arteri maupun vena itu sama. Jadi ada lapisan intima atau yang terdalam, ini terdiri dari sel endotel, satu lapis sel endotel. Kemudian yang tengah ini adalah lapisan muskularis, terdiri dari sel otot polos. Kemudian yang ketiga adalah yang paling luar, lapisan adventisia yang terdiri dari jaringan ikat, kemudian dibungkus oleh jaringan ikat fibrus. Nah, vena juga sama. Jadi dia terdiri dari tunika intima, yaitu sel endotel, kemudian tunika muscularis, dan tunika adventisia. Di sini ada perbedaan. Jadi kalau arteri itu lapisan muskularisnya lebih tebal dibandingkan vena. Sehingga kalau misalnya pembuluh darah itu terpotong ya, kalau arteri maka akan tampak gambaran seperti ini. Jadi bulat kemudian terbuka. Tetapi kalau yang vena karena pembuluh darahnya ini sedikit atau tipis ya lapisan muskularisnya yang tebal adalah lapisan adventisianya, maka dia akan apa namanya, kalau lubangnya itu menjadi lebih lengket satu sama lain gitu ya. Sehingga itu yang bisa kita gunakan untuk membedakan ini pembuluh darah arteri atau vena. Kemudian di pembuluh darah vena yang besar terutama, ini juga dilengkapi dengan katup. Katup ini fungsinya adalah untuk mencegah aliran balik darah yang sudah dipompa yang sudah naik ya, sudah naik karena kontraksi dari otot rangka itu kembali turun karena pengaruh gaya gravitasi. Kalau yang kapiler ini karena dia fungsinya nanti adalah tempat terjadinya proses pertukaran ya antara pembuluh darah kapiler dengan eh, jaringan interstisial di jaringan interstisial sehingga lapisannya menjadi lapisan yang sangat tipis yang terdiri dari satu lapis endotel yang memungkinkan terjadi proses difusi. Jadi ini struktur dari pembuluh darah tadi ya. Jadi lapisan dalam untuk arteri adalah satu lapis sel endotel, kemudian ada lapisan muskularis dan lapisan
adventitia atau jaringan ikat, sedangkan kalau yang vena itu ada tunik satu lapis endotel atau tunika intima, kemudian lapisan muskularis, lapisan adventitia, dan dia dilengkapi oleh katup terutama untuk vena-vena yang besar. Kalau aliran darah di arteri itu dipengaruhi oleh daya pompa dari jantung ya. Jadi pada saat jantung itu memompa darah, maka darah itu akan dialirkan menuju ke pembuluh darah aorta, kemudian pembuluh darah arteri, arteriol, kemudian kapiler. Nah, karena pembuluh darah arteri itu lapisan muskularisnya tebal dan dia diinervasi oleh sistem saraf otonom ya, yaitu saraf simpatis, maka pembuluh darah arteri itu bisa mengembang atau mengempis. Jadi pada saat jantung memompa, kemudian darah itu mengalir ke arteri, maka aliran darah itu nanti pembuluh darah akan mengembang sehingga darah bisa masuk ke arteri, kemudian dia akan kembali mengalami vasokonstriksi sehingga darah didorong ke arah ke arah distal ya, jadi lebih ke depan. Nah, itu di arteri. Lain kalau di vena. Karena vena ini tidak dipersarafi oleh sistem saraf otonom, yaitu sistem saraf simpatis, maka dia tidak bisa berdenyut. Akibatnya, untuk menyebabkan darah dari vena kembali ke jantung, itu mekanismenya yang pertama adalah letak pembuluh darah vena ini dijepit oleh otot. Sehingga pada saat otot rangka itu kontraksi, maka dia akan menjepit vena. Maka ada aliran darah yang mendorong darah itu bergerak ke arah jantung. Nah, pada pembuluh darah vena yang besar ini kan dilengkapi oleh katup ya. Jadi pada saat dia kontraksi otot rangka ini, kemudian pembuluh darah ini mengecil, otomatis darah kan dialirkan ke atas. Maka katupnya ini yang akan mencegah terjadinya aliran balik ke bawah. Kemudian pembuluh darah akan kembali mengalami relaksasi. Sehingga pada saat dia sudah tertutup katupnya, maka dia akan tertahan di area tersebut. Kemudian nanti akan ada kontraksi berikutnya dari otot sehingga mendorong semakin lama semakin ke arah jantung. Itu adalah mekanisme bagaimana aliran darah ke vena, dari vena itu kembali ke jantung. Kemudian mekanisme yang kedua itu adalah karena tekanan negatif dari toraks pada saat proses inspirasi. Jadi pada saat kita inspirasi kan kita menarik nafas. Nah, rongga torak di situ akan melebar, kemudian tekanan di kafum torak akan lebih rendah. Maka darah ini akan bergerak dari tekanan yang lebih tinggi menuju ke tekanan yang lebih rendah. Sehingga bisa kembali mengalir ke jantung. Tipe-tipe dari kapiler itu yang pertama adalah tipe yang continuous. Ciri dari tipe kapiler yang continuous ini yaitu sel endotelnya rapat ya. Jadi hubungan antar sel endotel ini sangat rapat sehingga tidak memungkinkan terjadi suatu kebocoran. Nah, tipe kapiler ini hampir terdapat di seluruh jaringan. Jadi tipe tersebut hanya memungkinkan terjadinya pertukaran zat yang ukurannya kecil. Jadi misalnya gas gitu ya, itu dia bisa melewati celah antar endotel ini. Jadi misalnya oksigen bisa keluar dari darah menuju ke jaringan atau CO2 dari jaringan kembali ke dalam pembuluh darah. Kemudian juga molekul-molekul yang kecil yang terlarut
di dalam darah ini juga bisa menembus. Jadi ini hampir semua kapiler di dalam tubuh kita tipenya seperti ini. Nah, berikutnya ada tipe fenestrated. Kalau tipe fenestrated itu eh, celah antar endotelnya lebih lebar, kemudian dia memungkinkan terjadinya pertukaran zat-zat yang terlarut di dalam pembuluh darah ini yang ukurannya lebih besar. Jadi ada air, kemudian elektrolit, terus glukosa, protein itu bisa tembus karena dia celahnya antar endotelnya lebar, kemudian juga ada suatu porus ya, lubang-lubang gitu yang memungkinkan terjadinya proses pertukaran tadi. Kemudian dia ada sedikit penyaring gitu ya. Jadi penyaringnya ada lapisannya. Jadi pertama lapisan endotel, kemudian yang berikutnya ini adalah lapisan membran basalis, kemudian ada sel perisit. Nah, dari bentuk ini akan menyebabkan pertama adalah ukuran molekul yang besar itu bisa tembus ya melalui celah-celah antar endotel, tetapi dia tidak bisa melewati membran basalis ini, sehingga hanya ukuran-ukuran tertentu saja yang bisa keluar. Ini contohnya adalah sistem kapiler yang ada di glomerulus dari ginjal. Jadi dia tidak bisa ditembus oleh leukosit, kemudian eritrosit, trombosit maupun protein karena ukurannya yang cukup besar. Tapi dia bisa ditembus oleh glukosa, kemudian oleh asam amino, oleh elektrolit, air, kemudian juga oksigen dan CO2. Tipe yang ketiga adalah tipe sinusoid. Ini celah antar endotelnya lebih besar lagi sehingga memungkinkan sel itu bisa keluar dari pembuluh darah. Ini contohnya adalah pembuluh darah kapiler yang ada di hepar ya. Jadi ini nanti akan memungkinkan zat terlarut yang ada di dalam pembuluh darah ini bisa keluar. Contohnya eritrosit, kemudian protein, glukosa, di samping dengan gas juga bisa ya, CO2, oksigen itu bisa, air. Tetapi komponen-komponen yang ukuran besar ini bisa keluar dari pembuluh darah ke jaringan. Ini adalah tipe kapiler yang ada di hepar, yaitu tipe sinusoid. Berikutnya adalah capillary bed. Jadi ketika arteriol ini nanti dia akan bercabang membentuk pembuluh darah kapiler ya. Ini nanti pada ujung-ujung kapiler itu akan ada yang disebut dengan sphincter. Nah, sphincter ini terletak pada ujung-ujung arteriol kapiler ya. Arteriol kapiler untuk mengatur aliran darah. Jadi misalnya ini ya, misalnya di daerah sini, misalnya di sini adalah ada pembuluh darah kapiler yang terpotong di sini ya. Maka pada saat ada aliran darah yang masuk dari jantung kemudian menuju aorta, arteri, kemudian sampai ke arteriol, maka pada saat dia masuk ke sini, otomatis kan akan juga dibagi menuju ke area yang mengalami kerusakan tadi. Sehingga terjadi perdarahan kan. Nah, supaya tidak terjadi perdarahan terus-menerus, maka di sini ada dilengkapi sphincter. Maka pada saat terjadi kerusakan, sphincter ini akan mengalami kontraksi. Sehingga aliran darah tidak ada yang ke tempat yang mengalami kerusakan. Dia akan pergi ke tempat lain yang aliran darahnya ini bisa berjalan. Kira-kira bisa paham ya? Halo? Nggih, saged dokter. Ya. Kemudian supaya daerah yang mengalami kerusakan tadi itu dan tidak mendapatkan vaskularisasi dari ujung yang mengalami luka tadi ya karena ada sphincternya mengalami kontraksi, maka dia akan mendapatkan darah dari
pembuluh darah di sekitarnya, sehingga dia tidak terjadi proses perdarahan. Ini adalah fungsi dari sphincter yang ada di capillary bed ya. Berikutnya bagaimana kondisi di kapiler sehingga memungkinkan terjadinya proses pertukaran. Jadi kan tekanan darah itu kan merupakan gambaran tekanan di jantung yang terukur di arteri karena kita mengukurnya secara tidak langsung ya dengan menggunakan tensimeter. Nah, tekanan darah itu ada tekanan sistol dan tekanan diastol. Kalau tekanan sistol merupakan tekanan tertinggi di jantung pada saat jantung ini memompa darah, sedangkan tekanan diastol itu adalah tekanan terendah dari jantung pada saat terjadi pengisian darah di ventrikel dari jantung. Nah, di pembuluh darah aorta karena dia paling dekat jaraknya dengan jantung ya, jadi dia kan keluar dari ventrikel kanan, maka tekanan darah di aorta ini masih hampir sama dengan tekanan darah di jantung ya, diastol dan sistolnya hampir sama. Sampai nanti di pembuluh darah arteri yang masih dekat dengan jantung itu juga masih sama. Kemudian pada saat dia masuk ke arteriol, dari cabang-cabang dari arteri ya, itu namanya arteriol, maka tekanannya ini menjadi semakin turun. Nah, kira-kira kenapa? Karena menjadi terbagi. Tadi kan aorta satu pembuluh darah. Kemudian dari aorta kan bercabang menjadi arteri, sehingga kan darah itu akan dibagi ke cabang-cabangnya. Nah, dengan dibagi ke cabang-cabang tadi, otomatis kalau misalnya pembuluh darah tadi itu digabung menjadi satu, maka dia akan menyebabkan luas penampang dari pembuluh darah arteri itu lebih besar dibandingkan aorta. Kalau aorta kan cuma satu pembuluh darah, sehingga kalau dipotong maka penampang diameternya hanya sekitar 2 cm atau 3 cm. Sedangkan kalau arteri karena dia jumlahnya itu cabang dari aorta itu cukup banyak, kemudian kalau digabung semuanya kemudian dipotong gitu ya, maka luas penampangnya akan lebih lebar pada arteri. Sehingga tekanannya nanti semakin jauh dari jantung, tekanan darah itu akan semakin berkurang. Bentar, Mbak Ti. Saya lanjutkan ya. Nah, kemudian kan aliran darah setelah dari arteri kan dia akan dimasukkan ke dalam arteriol. Nah, arteriol ini cabang dari arteri, sehingga cabangnya akan lebih banyak lagi. Otomatis nanti kalau dipotong ya, penampang dari arteriol ini juga akan lebih lebar dibandingkan arteri, sehingga tekanan darahnya juga akan menurun sampai dia di kapiler. Nah, di kapiler ini juga terjadi penampang yang paling luas ya, dari
ke berapa keempat tipe pembuluh darah arteri tadi, maka tekanan di kapiler itu tekanan yang paling rendah. Nah, tekanan yang rendah ini sangat dibutuhkan supaya bisa terjadi proses pertukaran. Kalau tekanannya itu terlalu tinggi, otomatis aliran darah di daerah tersebut kan juga menjadi lebih kuat ya, sehingga tidak memungkinkan terjadinya proses pertukaran. Karena kapiler ini luas penampangnya besar sehingga tekanannya rendah, maka aliran darahnya pun juga menjadi lebih lambat yang memungkinkan terjadinya proses pertukaran dari eh, gas dan bahan-bahan terlarut di dalam kapiler menuju jaringan atau dari jaringan menuju ke kapiler. Nah, tekanan ini semakin menjauhi ke jantung itu akan semakin semakin kecil ya, dan tekanan terendah adalah di daerah vena cava. Nah, kenapa kok vena cava ini tekanan paling rendah? Padahal kan dia paling dekat dengan jantung karena dia akan masuk ke jantung kan. Jadi yang dimaksud dengan paling dekat dengan jantung itu adalah paling dekat dengan ventrikel kanan ya, ventrikel kiri ya pada saat dia dipompa ke jaringan. Sehingga vena ini kan dia kan masuknya ke jantung sebelah kanan ya, sehingga dia begitu dari perifer ya, dari jaringan menuju ke jantung itu tekanannya sangat kecil dibandingkan tekanan di pembuluh darah kapiler ya, karena ya memang itu tadi, karena dia kan tidak dipengaruhi oleh sistem saraf simpatis sehingga dia juga tidak berdenyut, maka berdenyutnya itu adalah karena pompa dari otot tadi ya. Nanti kalau kalian di klinik, kalau misalnya ada pasien datang dengan keluhan perdarahan, maka kamu lihat tipe keluarnya darah. Kalau keluarnya darah itu mancur ya, itu artinya yang terpotong adalah pembuluh darah arteri. Kenapa kok mancur? Karena dia ada tekanan dari jantung tadi, sehingga pembuluh darah tadi berdenyut, maka semakin kuat denyutan dari pembuluh darah, maka alirannya kan akan mancur ya. Tetapi kalau eh, pembuluh darah vena, alirannya lebih lambat, kemudian yang kedua sifatnya netes-netes gitu. Nah, itu berarti yang pecah adalah pembuluh darah vena atau yang terpotong adalah pembuluh darah vena. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Hubungan antara luas penampang dari pembuluh darah terhadap tekanan darah. Jadi intinya semakin lebar penampangnya, maka tekanan darahnya menjadi semakin rendah. Jadi aorta ini akan lebih tinggi dibandingkan dengan arteri-arteri yang jauh dari jantung. Kemudian dari arteri ini lebih tinggi dibandingkan arteriol. Arteriol lebih tinggi dibandingkan kapiler. Kemudian tekanan paling rendah itu adalah di vena cava. Ini adalah hubungan antara luas penampang terhadap tekanan darah dan kecepatan aliran dari darah ya. Jadi tadi kalau di aorta dan arteri itu kan tekanannya masih sama dengan tekanan dari jantung ya, sehingga tekanan darahnya cukup tinggi. Karena tekanannya tinggi, otomatis aliran darahnya juga menjadi lebih cepat. Kemudian pada saat dia terbagi masuk ke dalam arteriol, di mana luas penampangnya itu menjadi lebih besar dibandingkan arteri, maka tekanannya akan menurun dan aliran darahnya pun juga akan menurun.
Kemudian pada saat masuk ke kapiler, di mana luas penampangnya itu yang paling luas, sehingga menyebabkan tekanan darah juga akan paling rendah, kemudian kecepatan alirannya pun juga paling rendah. Nah, hal ini memungkinkan terjadinya proses pertukaran gas atau bahan-bahan terlarut di capillary bed ini. Jadi, intinya tekanan darah itu akan berbanding terbalik dengan luas penampang dan kecepatan aliran darah. Jadi semakin tinggi tekanan darah, keliru ya. Semakin tinggi tekanan darah, maka semakin kuat aliran darahnya atau kecepatannya, tetapi luas penampangnya semakin kecil. Jadi tekanan darah berbanding terbalik dengan luas penampang atau diameter, tetapi berbanding lurus dengan kecepatannya. Biru lagi. Tekanan darah berbanding terbalik dengan diameter, kemudian kecepatan alirannya ini atau velositasnya ini berbanding lurus ini. Berbanding lurus dengan tekanan dan berbanding terbalik dengan luas penampang. Berikutnya adalah proses pertukaran yang terjadi di kapiler. Jadi proses pertukaran ini bisa melalui misalnya adalah proses difusi ya. Proses difusi ini terutama untuk zat-zat yang larut di dalam lemak ya. Jadi dia bisa berpindah dari pembuluh darah ke jaringan atau dari jaringan masuk ke pembuluh darah. Ini lebih mudah karena dia mengandung lipid sehingga dia bisa menembus membran sel yang mengandung lipid bilayer ya. Kemudian yang kedua ini melalui suatu celah. Nah, kalau melalui suatu celah ini juga bisa terjadi melalui proses difusi pasif. Jadi misalnya air ya. Air itu kalau bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melalui suatu porus. Itu juga bisa, itu namanya adalah difusi pasif ya. Jadi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Kemudian misalnya juga elektrolit ya. Elektrolit itu juga berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melalui proses difusi pasif. Kemudian untuk cairan-cairan yang sifatnya larut di dalam air, ini dia juga melalui suatu celah dan dia juga berjalan atau berpindah melalui proses difusi pasif. Jadi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Kemudian ada juga yang ukurannya besar. Jadi bahan-bahan yang larut di dalam air, terutama protein contohnya ya, tapi dia ukurannya besar, maka dia akan melalui suatu celah dari endotel yang yang celahnya itu menjadi lebih lebar ya. Contohnya tadi di kapiler sinusoid atau kapiler fenestrated ya. Jadi kalau bahan-bahan yang larut di dalam air tetapi dia itu ukurannya besar, maka dia juga akan melalui suatu lubang di antara endotel atau yang disebut dengan porus tadi ya. Kemudian bisa juga dia melalui proses endositosis dan eksositosis. Ini terutama kalau untuk molekul-molekul yang ukurannya besar ya, misalnya protein, maka dia akan masuk ke dalam ke dalam
vakuola gitu ya, masuk ke dalam vakuola, kemudian nanti akan dikeluarkan, vakuolanya nanti akan mengalami fusi dengan membran sehingga dia akan dikeluarkan dari sel. Contohnya juga mungkin neurotransmitter, hormon itu mekanismenya adalah pakai eksositosis dan endositosis. Jadi saya ulangi ya, untuk proses perpindahan bahan terlarut dari pembuluh darah kapiler menuju ke jaringan yang pertama melalui difusi pasif. Difusi pasif itu melalui suatu celah yang sempit. Nah, contohnya adalah air ataupun elektrolit. Nah, syaratnya dia bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Kemudian molekul-molekul yang sifatnya larut di dalam lemak, dia bisa langsung menembus membran sel. Jadi dia juga bisa melalui proses difusi secara pasif. Kemudian untuk molekul-molekul yang larut di dalam air yang ukurannya lebih besar, maka dia akan berpindah melalui suatu porus atau lubang-lubang gitu ya. Juga prinsipnya adalah dari tekanan yang tinggi ke yang rendah atau konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kemudian kalau yang ukurannya besar seperti molekul protein, hormon, neurotransmitter itu pakai mekanisme endositosis dan eksositosis. Nah, ini adalah bagaimana mekanisme terjadinya pertukaran cairan ya. Jadi cairan itu nanti akan keluar dari kapiler arteri, kemudian menuju ke jaringan di interstisial. Selanjutnya cairan dari interstisial akan kembali ke pembuluh darah kapiler yang vena. Nah, mekanismenya seperti ini. Jadi kalau di kapiler arteri ini tekanannya dipengaruhi oleh yang disebut dengan tekanan hidrostatik. Jadi tekanan hidrostatik itu adalah tekanan yang mendorong cairan keluar dari pembuluh darah ke interstisial. Sedangkan tekanan yang menarik kembali cairan dari interstisial menuju ke pembuluh darah itu disebut dengan tekanan osmotik. Kalau di kapiler arteri, tekanan hidrostatik lebih besar dibandingkan tekanan osmotik, sehingga cairan yang ada di pembuluh darah ini nanti akan didorong keluar ke interstisial. Sebaliknya, kalau di kapiler vena, tekanan osmotik itu lebih tinggi dibandingkan tekanan hidrostatik, sehingga cairan yang sudah masuk di kapiler, maksud saya cairan yang sudah masuk di interstisial ini akan ditarik masuk lagi ke dalam pembuluh darah kapiler vena. Nah, tekanan hidrostatik dan tekanan osmotik itu juga berbeda. Ternyata tekanan hidrostatik itu lebih besar dibandingkan tekanan osmotik di vena. Akibatnya ada sisa cairan yang sudah didorong oleh kapiler arteri itu tidak bisa diserap masuk semuanya ke dalam pembuluh darah vena. Nah, kemana sisanya? Sisanya tadi nanti akan masuk ke pembuluh limfe. Sehingga jumlah darah yang dipompa keluar dari kapiler arteri itu sama dengan jumlah darah yang maksud saya jumlah cairan ya. Jadi jumlah cairan yang didorong oleh kapiler arteri kapiler ke interstisial itu sama dengan jumlah cairan yang masuk kembali ke pembuluh darah kapiler ditambah dengan jumlah cairan yang masuk ke pembuluh limfe. Jadi tidak ada proses perbedaan. Kalau misalnya terjadi tekanan hidrostatiknya itu lebih tinggi dibandingkan tekanan osmotik dan tekanan di limfe tadi, sehingga cairan itu akan tersisa di interstisial, maka dia akan menyebabkan terjadinya odem. Atau misalnya
pembuluh limfanya yang buntu, sehingga sisa cairan yang sudah ditarik kapiler vena, sisanya tidak ditarik oleh kapiler pembuluh limfe, maka dia akan mengumpul ya di jaringan interstisial sehingga terjadilah odem. Atau misalnya tekanan osmotiknya turun juga karena protein banyak terbuang, maka juga darah yang harusnya ditarik di kapiler vena ini juga akan menurun sehingga akan terjadi pengumpulan cairan di interstisial sehingga terjadilah odem. Saya ulang ya. Jadi proses pertukaran cairan di kapiler itu dipengaruhi oleh tekanan hidrostatik dan tekanan osmotik. Tekanan hidrostatik akan menyebabkan cairan didorong keluar dari pembuluh darah, sedangkan tekanan osmotik menyebabkan cairan kembali ke dalam pembuluh darah. Sisa dari cairan yang tidak bisa masuk ke dalam pembuluh darah kapiler vena maka akan masuk ke pembuluh limfe, sehingga total jumlah cairan yang keluar dari kapiler arteri adalah sama dengan jumlah cairan yang masuk kembali ke pembuluh darah kapiler vena ditambah yang masuk ke pembuluh limfe. Apabila terjadi 1. Tekanan hidrostatiknya meningkat. 2. Pembuluh limfenya tersumbat. 3. Tekanan osmotiknya turun. 4. Terjadi kebocoran dari celah-celah endotelnya. Jadi celah endotelnya menjadi lebih lebar karena proses inflamasi misalnya di mana permeabilitasnya meningkat, maka akan terjadilah kondisi yang disebut dengan odem atau pengumpulan cairan interstisial. Berikutnya adalah tekanan darah. Jadi tekanan darah ini dipengaruhi yang pertama adalah volume darah. Semakin banyak volume darah, maka tekanan darah juga akan semakin tinggi. Kemudian yang kedua adalah denyut jantung. Semakin kuat denyut jantungnya atau semakin banyak denyut jantungnya, maka cardiac output semakin tinggi, otomatis tekanan darah juga akan semakin tinggi. Kemudian yang ketiga adalah stroke volume. Jadi semakin banyak jumlah darah yang dipompa per menit oleh jantung, otomatis cardiac outputnya juga akan semakin meningkat, maka tekanan darah juga akan meningkat. Kemudian yang keempat adalah viskositas. Jadi kekentalan darah itu akan meningkat jika meningkat ya. Jadi jika kekentalan darahnya itu meningkat, maka tekanan darah juga akan meningkat. Kemudian yang terakhir itu adalah dipengaruhi oleh tahanan perifer. Jadi semakin kuat tahanan perifernya, maka tekanan darah juga akan meningkat. Ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tekanan darah. Kemudian bagaimana pengaturan tekanan darah? Jadi pengaturan tekanan darah itu ada 2 macam. Jadi pengaturan tekanan darah dalam waktu cepat dan pengaturan tekanan darah dalam waktu yang lambat. Kalau misalnya terjadi proses perubahan tekanan darah, maka secara cepat tekanan darah ini nanti perubahan tersebut akan dideteksi oleh reseptor yang disebut dengan baroreseptor. Nah, baroreseptor itu ada di arcus aorta dan di arteri carotis communis. Jadi begitu jantung memompa, kemudian ternyata tekanan yang dari pompa jantung tadi itu meningkat misalnya ya, maka tekanan ini akan dideteksi oleh reseptor yang disebut dengan baroreseptor. Nah, respon dari baroreseptor tadi ini akan masuk ke medula oblongata, di mana medula oblongata itu salah satu nukleusnya adalah
tempat pengaturan kerja dari jantung. Kalau misalnya tekanan darah itu tadi meningkat, terdeteksi oleh baroreseptor, maka medula oblongata di pusat jantung itu akan menurunkan denyut jantung atau menurunkan aktivitas listrik di S anode. Sehingga otomatis heart rate-nya akan berkurang. Dengan heart rate yang berkurang, maka dia akan menyebabkan terjadinya COP-nya turun sehingga tekanan darah juga turun. Nah, proses ini diaktifkan oleh saraf parasimpatis. Sebaliknya, misalnya jantung memompa darah, kemudian ternyata volume darah yang dipompa itu sedikit sehingga tekanan darah yang dihasilkan juga sedikit. Maka tekanan ini akan diterima oleh baroreseptor. Nah, dari baroreseptor ini nanti masuk informasinya ke medula spinalis, maka dia akan mengaktifkan saraf simpatis yang memicu kerja dari pusat jantung sehingga heart rate-nya akan meningkat. Maka heart rate yang meningkat ini meningkatkan COP, ya. Itu yang pertama. Jadi melalui regulasi neural. Kemudian jadi dari baroreseptor refleks tadi ya. Kemudian yang kedua adalah kemoreseptor. Jadi misalnya nih, pada saat darah dipompa oleh jantung, kemudian ternyata darah yang dipompa itu banyak mengandung CO2 atau terjadi asidosis. Misalnya asam laktatnya meningkat atau CO2-nya meningkat. Maka ini juga akan diterima oleh kemoreseptor. Nah, dengan adanya rangsangan dari kemoreseptor ini nanti akan dibawa menuju ke pusat pernafasan ya. Pusat pernafasan untuk menyebabkan terjadinya pengeluaran CO2 atau asam tadi ya. Pengeluaran CO2 yang berlebih di dalam darah, maka dia akan menyebabkan terjadinya apa namanya? Frekuensi pernafasannya menjadi lebih cepat, kemudian juga denyut jantungnya akan menjadi lebih kuat sehingga menyebabkan tekanan darah juga akan menjadi lebih meningkat. Jadi gini, tadi kan ada perubahan, kalau perubahan tekanan ya, tadi perubahan tekanan. Misalnya kalau tekanannya itu rendah, diterima oleh baroreseptor, maka dia akan merangsang simpatis, sehingga terjadi heart rate-nya meningkat. Kalau tekanannya darah meningkat, diterima oleh baroreseptor, maka dia akan mengaktifkan parasimpatis, sehingga dia akan menyebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Tetapi kalau misalnya kimia darahnya meningkat, misalnya karena CO2-nya terlalu tinggi, asamnya terlalu tinggi, atau oksigennya yang rendah, maka dia akan merangsang saraf simpatis, sehingga dia akan menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah. Kemudian mekanisme yang ketiga itu adalah melalui hormon ya. Jadi misalnya kalau ada rangsangan simpatis maka akan terjadi sekresi hormon noradrenalin, adrenalin, epinefrin. Ini nanti akan menyebabkan terjadinya vasokonstriksi pembuluh darah. Sehingga kalau vasokonstriksi diameternya menjadi lebih kecil, otomatis tekanan darah kan akan menjadi meningkat. Kemudian adanya angiotensin 2 ini juga menyebabkan terjadinya vasokonstriksi. Adanya hormon ADH atau vasopresin juga menyebabkan terjadinya vasokonstriksi. Kemudian adanya nitrit oxide itu menyebabkan vasodilatasi. Adanya estrogen dalam kadar yang rendah ini juga menyebabkan vasodilatasi. Histamin dalam kadar yang rendah juga menyebabkan terjadinya vasodilatasi. Jadi kalau pada fase akut atau cepat, respon cepat, apabila terjadi perbedaan atau perubahan tekanan darah,
maka yang bekerja itu adalah yang sistem saraf ya. Sistem saraf tadi itu adalah apa? Simpatis, parasimpatis. Kemudian faktor lokal, misalnya hormon tadi ya, hormon adrenalin, hormon epinefrin, angiotensin, kemudian kadar oksigen, kadar CO2. Kemudian yang ketiga adalah faktor neural hormonal lokal ya. Jadi kalau neural itu sistem saraf, kalau hormonal itu hormon-hormon, contohnya tadi ya, noradrenalin, adrenalin, angiotensin, vasopressin, nitrit oxide. Kalau yang faktor lokalnya itu tadi adalah perubahan kadar kimia darah tadi. Itu yang akan mengatur tekanan darah pada saat dia terjadi perubahan. Ini yang fase pertama ya, fase cepat. Nah, kalau misalnya fase cepat itu gagal, maka yang mengatur adalah ginjal. Namanya adalah renin-angiotensin system atau renin-angiotensin-aldosteron system. Jadi RAAS. Nah, mekanismenya bagaimana? Misalnya ini ada penurunan tekanan darah. Kalau terjadi penurunan tekanan darah, otomatis aliran darah ke ginjal kan juga menurun. Karena tekanan darah ke ginjal itu menurun, sementara proses adaptasi cepat tadi tidak mampu mengatasi untuk meningkatkan tekanan darah, maka ini akan diambil alih oleh ginjal. Aliran darah yang menurun tadi itu akan diterima oleh reseptor yang ada di juxtaglomerulus ya. Maka responnya dia akan mengeluarkan hormon renin. Hormon renin ini nanti akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Selanjutnya angiotensin 1 itu nanti akan diubah menjadi angiotensin 2 oleh enzim converting enzim ya. Jadi ACE, angiotensin converting enzim. Sehingga dia akan menjadi angiotensin 2 yang sangat powerful untuk menyebabkan terjadinya vasokonstriksi. Nah, selanjutnya angiotensin 2 ini nanti akan mengaktifkan pembentukan aldosteron. Sehingga aldosteron ini nanti akan menyebabkan terjadinya penyerapan air. Maka dia akan meningkatkan volume dari darah yang masuk ke pembuluh darah sehingga tekanannya menjadi meningkat. Sebaliknya, kalau misalnya aliran darah di ginjal tadi itu meningkat, maka juxtaglomerulus tidak mengeluarkan renin. Renin tidak ada, maka angiotensin 2 juga tidak terbentuk. Kalau angiotensin 2 tidak terbentuk, maka aldosteron pun juga tidak terbentuk. Sehingga volume darah akan kembali menurun disebabkan karena peningkatan produksi urin. Jadi kalau pengaturan tekanan jangka pendek atau cepat tadi kan dipengaruhi oleh hormon, sistem saraf, dan faktor lokal ya. Sedangkan kalau pengaturan tekanan darah di jangka panjang itu dilakukan oleh ginjal. Jadi apabila ada penurunan jumlah darah yang masuk ke ginjal karena misalnya dehidrasi, kemudian kekentalan darah meningkat, kemudian hipovolemi karena perdarahan, ini akan menyebabkan terbentuknya renin. Renin akan mengaktifkan pembentukan angiotensin 2. Angiotensin 2 ini nanti akan meningkatkan sekresi aldosteron sehingga volume cairan meningkat. Kemudian yang kedua, vasokonstriksi pembuluh darah sehingga tahanan perifernya juga meningkat. Kemudian meningkatkan sekresi ADH sehingga produksi urinnya menurun, volume darah meningkat dan merangsang pusat haus.
efek semuanya ini nanti akan menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan darah. Kemudian bila cairan darah itu berlebih, kemudian juga mungkin disebabkan karena osmolaritasnya menurun, misalnya darahnya menjadi lebih encer, maka aliran darah ke ginjal kan meningkat. Karena aliran darah ke ginjal meningkat, maka renin tidak terbentuk. Karena renin tidak terbentuk, maka angiotensin 2 juga kondisinya kadarnya menurun, aldosteronnya juga menurun, kemudian tidak ada sensasi haus, pembuluh darah mengalami vasodilatasi, sekresi ADH-nya juga menurun. Nah, kesemuanya ini akan menyebabkan tekanan darah akan kembali turun. Itu adalah mekanisme kompensasi bila volume darah meningkat atau volume darah menurun. Nah, ada satu mekanisme lagi apabila volume darah itu meningkat. Jadi kan tadi sudah ada yang di ginjal ya. Nah, kalau yang ini yang terjadi di jantung. Jadi pada saat volume darah meningkat masuk ke jantung, maka akan terjadi sekresi dari ANP. Nah, ANP ini nanti akan bekerja, dia akan menghambat kerja dari aldosteron. Sehingga akan terjadi penyerapan air. Oh, maksud saya aldosteronnya dihambat ya, sehingga tidak terjadi penyerapan air di ginjal, maka produksi urin akan meningkat. Nah, karena produksi urinnya itu meningkat, otomatis volume darah juga akan menurun, sehingga tekanan darah juga akan menurun. Jadi kesimpulannya, kalau pengaturan darah jangka panjang itu dilakukan oleh renin, angiotensin, aldosteron, kemudian pusat haus, pengeluaran hormon ADH, dan pengeluaran ANP. Kalau misalnya tekanan darahnya itu tinggi, maka reninnya itu akan tidak aktif ya. Renin tidak aktif, kemudian tidak ada pusat haus, kemudian tidak terjadi pengeluaran hormon ADH dan tidak terjadi pengeluaran ANP, sehingga akan menyebabkan volume darah turun, kemudian volume urin meningkat, tekanan darahnya menurun. Sebaliknya kalau tekanan darah itu menurun, otomatis reninnya akan aktif, kemudian pusat hausnya aktif, produksi ADH-nya aktif, ANP-nya tidak aktif. Maka akan terjadi volume darahnya naik, volume urinnya turun, maka tekanan darah akan kembali naik. Ini sama ya. Jadi bagaimana mekanisme pengaturan tekanan darah di ginjal tadi ya. Jadi kalau misalnya ada proses peningkatan osmolaritas, jadi pembuluh darah menjadi lebih kental, atau volume darahnya turun, atau tekanan darah itu turun, maka dia akan menyebabkan terjadinya apa tadi? Peningkatan aktivitas renin angiotensin. Kalau renin angiotensinnya meningkat, maka aldosteron meningkat, vasokonstriksi, dan ADH. Nah, ADH ini akan menyebabkan terjadinya penyerapan air di ginjal sehingga volume darah meningkat, volume urinnya yang menurun, maka tekanan darah akan kembali meningkat. Ini yang kerja dari ANP. Jadi pada saat ada peningkatan tekanan darah yang masuk ke jantung, maka atrium akan mengeluarkan ANP. Nah, ANP tadi itu salah satu fungsinya, dia adalah menghambat kerja dari aldosteron. Karena dia menghambat kerja dari aldosteron, maka penyerapan air di tubulus juga akan menurun sehingga volume urinnya akan meningkat. Kalau volume urinnya meningkat, maka volume darah juga akan menurun sehingga tekanan darah akan kembali turun.
Ini respon dari tadi ya, kalau volume darah turun misalnya karena perdarahan, maka aliran darah ke ginjal tadi kan berkurang. Karena aliran darah ke ginjal berkurang, ini nanti maka akan terjadi aktivasi dari renin angiotensin yang ada di ginjal. Kemudian di sistem eh, saraf ya, di sistem saraf itu nanti akan mengaktifkan sistem saraf simpatis sehingga akan terjadi kontraksi dari jantung juga akan meningkat. Kemudian untuk pusat haus ini nanti juga akan teraktivasi sehingga semuanya ini akan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Sebaliknya kalau misalnya tekanan darahnya itu meningkat, maka dia akan menyebabkan kalau ke ginjal itu menghambat kerja dari renin angiotensin. Sedangkan ke jantung dia akan menyebabkan aktivasi dari parasimpatis, kemudian terjadi peningkatan vasodilatasi dari pembuluh darahnya kalau dia meningkat maka terjadi vasodilatasi ya. Jadi pembuluh darah vasodilatasi, kemudian denyut jantung menjadi menurun, terus produksi urinnya itu nanti akan meningkat, maka terjadilah penurunan tekanan darah. Ini tadi sama ya. Jadi intinya kalau ada aliran darah ke ginjal itu berkurang, itu kan tadi ada renin yang aktif. Nah, renin aktif ini nanti akan mengaktifkan pembentukan angiotensin 2. Angiotensin 2 akan menyebabkan pembentukan aldosteron sehingga akan menyerap air, kemudian dia akan menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah, akan merangsang ADH sehingga terjadilah volume darah meningkat, otomatis tekanan darah juga akan meningkat. Nah, ini kalau misalnya kenapa pada saat beraktivitas itu akan terjadi peningkatan tekanan darah ya. Jadi kan pada saat beraktivitas itu kan akan terjadi pengeluaran cairan ya karena proses berkeringat kan. Nah, pada saat proses berkeringat yang banyak, maka volume cairan kan akan cenderung lebih rendah. Kalau volume cairan itu lebih rendah, maka kan akan diterima oleh baroreseptor kan, tekanannya karena ada perubahan tekanan tadi otomatis diterima oleh baroreseptor. Nah, dengan adanya rangsangan dari baroreseptor, maka kan responnya intinya dia harus meningkatkan kembali tekanan darah. Maka dia akan merangsang saraf simpatis tadi sehingga memicu terjadinya denyut jantung yang semakin meningkat. Kemudian dengan berolahraga, otomatis proses pembentukan CO2 juga akan meningkat. Maka di dalam darah akan terjadi perubahan pH. Dia menjadi asidosis. Maka kondisi ini akan diterima oleh kemoreseptor. Sehingga dia juga akan mengaktifkan saraf simpatis. Kemudian pada saat pada saat olahraga tadi, selain sistem saraf, kemudian faktor lokal juga faktor hormonal. Karena sistem saraf simpatis aktif, maka ginjal kan juga akan bisa menghasilkan adrenalin ya, terutama di suprarenal ya, di kelenjar suprarenal nanti akan mengeluarkan adrenalin sehingga terjadi vasokonstriksi pembuluh darah. Maka terjadilah tekanan darah juga akan semakin meningkat. Itu sebabnya pada saat kita berolahraga itu tekanan darah meningkat, aliran darah meningkat untuk memberikan suplai oksigen kepada otot supaya dia bisa menggunakan oksigen dan glukosa untuk membentuk ATP. Nah, kalau itu dalam jangka pendek ya. Nah, kalau bagaimana kalau misalnya terjadi peningkatan tekanan darah secara terus-menerus ya, bagaimana respon dari
ginjal untuk mengembalikan atau menurunkan. Nah, kalau misalnya tekanan darah itu menjadi terus meningkat karena olahraga itu kan dia juga apa aja. Tadi kan merangsang tekanan darah menjadi lebih tinggi ya. Kalau misalnya olahraganya itu menjadi terlalu berlebihan sehingga terjadilah peningkatan tekanan darah yang sifatnya apa menetap gitu ya, maka dia nanti ginjal yang akan bekerja untuk menurunkan kembali tekanan darah tadi. Bagaimana caranya? Ya, caranya adalah yang pertama RAAS sistem tadi ya. Kalau tekanan darah meningkat berarti aliran darah ke ginjal kan banyak, maka RAAS sistem berkurang kerjanya. Kalau dia tidak bekerja, otomatis angiotensin 2 tidak ada, aldosteron tidak ada. Maka terjadilah pengeluaran urin yang banyak, volume cairan darah akan menurun, kemudian pembuluh darahnya vasodilatasi sehingga tekanan darah akan kembali menurun. Berikutnya yang terakhir ini adalah sistem sirkulasi pada bayi janin ya. Janin artinya bayi yang masih ada di dalam kandungan ya. Ini akan berbeda dengan bayi yang sudah lahir. Nah, kalau yang ada di dalam kandungan, maka aliran darah ini kan berasal dari plasenta. Jadi darah dari ibu itu nanti akan masuk ke arteri uterina, kemudian menuju ke plasenta. Nah, di plasenta ini nanti akan ada proses pertukaran dari darah yang mengandung oksigen, ini nanti akan masuk ke vena umbilicalis dari janin ya, masuk ke vena umbilicalis, kemudian dari vena umbilicalis dia nanti akan menuju ke hepar. Kemudian nanti di hepar, setelah dari hepar dia nanti akan masuk ke vena cava inferior, kemudian masuk ke atrium sinistra. Sedangkan dari bagian tubuh atas masuk melalui vena cava superior ke atrium dextra, Deng, salah. Jadi dari vena umbilicalis masuk ke hepar, vena cava inferior, kemudian atrium dextra. Dari tubuh bagian atas masuk ke vena cava superior menuju ke atrium dextra. Kemudian setelah dari atrium dextra, sebagian akan masuk ke ventricle dextra, nah sebagian akan masuk ke atrium sinistra melalui foramen ovale. Ini hubungan yang pertama. Kemudian dari atrium sinistra akan masuk ke ventricle sinistra, sedangkan dari ventricle dextra tadi akan masuk ke arteri pulmonalis. Tetapi karena pulmonya belum berkembang, maka darah dari arteri pulmonalis tadi akan masuk ke masuk ke aorta. Masuk ke aorta. Nah, di sini ada hubungan lagi yang kedua. Sehingga darah itu nanti akan selalu bercampur antara darah yang bersih dari ventrikel kiri menuju ke aorta dan dari arteri pulmonalis menuju ke aorta. Kemudian dari aorta nanti akan masuk ke jaringan, kemudian nanti akan menuju ke jaringan ya. Kemudian sebagian dibawa ke plasenta melalui vena melalui arteri umbilikus. Nah, hubungannya di mana? Hubungannya ada di hepar di sini ya. Jadi nanti dari umbilikus itu dari vena umbilicalis tadi itu nanti berhubungan dengan vena cava inferior. Kemudian dari atrium dextra ke sinistra ada hubungan namanya foramen ovale. Dari pulmo ke arteri pulmonalis dan aorta ini namanya adalah ductus arteriosus. Jadi hubungan-hubungan ini yang menyebabkan darah dari janin itu lebih banyak mengandung CO2. Jadi nanti kalau dia sudah lahir, ya, maka hubungan-hubungan tadi itu akan menutup. Yang pertama,
vena umbilikalis dan arteri umbilikalis kan sudah dipotong nih dari dari plasenta kan sudah dipotong pada saat lahir, sehingga dia sudah tidak bekerja lagi, maka sudah tidak ada lagi hubungan antara vena umbilikalis dengan vena cava inferior, maka ductus venosusnya akan hilang hubungannya. Kemudian nanti pada saat masuk ke atrium dextra, ini sudah tidak masuk ke atrium sinistra karena foramen ovalenya sudah menutup. Jadi pada saat menangis pertama kali, itu akan menyebabkan parunya mengembang. Nah, begitu paru mengembang, maka akan merangsang penutupan dari foramen ovale, sehingga darah sudah tidak masuk dari atrium dextra ke atrium sinistra, tapi dia akan masuk ke ventrikel kanan. Nah, dari ventrikel kanan masuk ke arteri pulmonalis. Karena parunya sudah mengembang, maka darah ini akan mengalir ke paru, sehingga tidak mengalir ke aorta. Maka hubungan ini juga akan menutup, yaitu ductus arteriosusnya akan menutup, sehingga aliran darah dari aorta nanti dari arteri pulmonalis masuk ke paru, kemudian dari paru kembali ke jantung melalui vena pulmonalis, banyak mengandung oksigen, kemudian dibawa ke ventrikel kiri, dipompa ke aorta dan seluruh jaringan tubuh, sehingga tidak terjadi proses percampuran lagi antara darah yang mengandung CO2 dan mengandung oksigen. Kalau misalnya ada kelainan, ini akan bisa terjadi gangguan penutupan. Kalau gangguan penutupan foramen ovale, namanya foramen ovale persisten. Kalau ada gangguan penutupan ductus arteriosus, namanya patent ductus arteriosus. Kalau gangguan penutupan di ductus venosus, ini namanya patent ductus venosus botali. Itu adalah kelainan-kelainan kongenital penutupan dari shunt yang ada di jantung dan sistem sirkulasi tadi. Demikian untuk kuliah hari ini hanya hasil penelitian-penelitian saya yang berkaitan dengan fisiologi dari jantung. Ada pertanyaan? Permisi dokter, saya mau bertanya tentang sphincter tadi dokter. Kalau ada pendarahan kan nanti sphincter akan kontraksi sehingga menghambat aliran darah agar tidak terjadi pendarahan gitu dokter. Terus kemudian apakah organ atau jaringan yang rusak tadi tidak akan mengalami pendarahan lagi? Atau sphincter ini ada di arteri saja atau di vena juga dokter? Ya, sphincter ini ada di ujung dari capillary bed. Jadi di arterial capillary bed. Jadi kalau ini misalnya ini pecah gitu ya, rusak gitu, maka sphincter ini yang kontraksi. Yang lainnya kan tidak, untuk memberikan vaskularisasi ke daerah yang lainnya. Kemudian apakah vena ada sphincternya? Venanya tidak ada sphincternya. Kemudian bagaimana dia mendapatkan vaskularisasi lagi? Jadi pada saat ada pembuluh darah yang rusak ya, maka kan respon pertama itu adalah pembuluh darah ini akan mengalami vasokonstriksi. Harapannya aliran darah ke daerah yang luka tadi kan berkurang karena adanya kontraksi dari sphincter ini. Nah, setelah pembuluh darah tadi itu mengalami konstriksi sehingga aliran darah itu akan menurun ke daerah yang mengalami kerusakan, selanjutnya akan terjadi proses fase-fase pembekuan darah. Nah, fase pertama setelah terjadi vasokonstriksi itu adalah agregasi dari platelet. Jadi trombosit-trombosit itu akan gerombol, akan membuntu daerah yang mengalami kerusakan tadi. Jadi ditambal gitu loh istilahnya ya.
pembuluh darah yang rusak tadi itu langsung ditambal dengan bekuan-bekuan darah atau keping darah, bukan bekuan darah, keping darah ya. Nah, kalau ini dibiarkan, ini kan keping darah itu tidak kuat gitu loh. Jadi nanti dia akan merotol lagi sehingga akan memicu terjadinya perdarahan. Maka fase berikutnya itu adalah terjadi proses inflamasi. Nah, proses inflamasi itu tujuannya adalah membersihkan area-area yang mengalami kematian ya. Jadi sel-sel yang mati itu dibersihkan semua oleh leukosit. Kemudian misalnya kalau ada bakteri juga akan dieliminasi sehingga area tadi kan menjadi bersih. Nah, setelah terjadi area yang bersih, maka dia akan memicu terjadinya aktivasi dari fase pembekuan darah. Maka ini nanti akan terjadi aktivasi. Jadi ada jalur ekstrinsik dan jalur intrinsik ya. Kemudian ada jalur common pathway-nya. Nah, proses aktivasi jalur pembekuan darah ini nanti akan mengaktifkan faktor-faktor pembekuan darah, maka terjadilah deposit dari benang-benang fibrin. Jadi yang tadi kan ada keping darah yang nempel ya. Keping-keping darah yang nempel, kemudian karena dia tidak kuat, maka dia harus masuk ke jaringan ikat fibrosnya masuk ke keping-keping darah tadi, maka dia akan membentuk sumbatan yang lebih kuat. Nah, kalau ini diteruskan, maka sumbatan itu akan menyebabkan pembuluh darahnya juga tersumbat. Sehingga percuma kan nanti jaringan yang distal kan pasti akan mati juga. Nah, supaya tidak mati, maka setelah terjadi proses penyumbatan, kemudian pembuluh darah itu sudah mulai menyembuh, maka sumbatan tadi itu akan mengalami lisis. Namanya adalah proses fibrinolysis, sehingga aliran darah kembali normal. Seperti itu. Jadi tahapannya, kalau ada pembuluh darah yang luka atau yang robek atau yang terpotong, maka respon pertama adalah vasokonstriksi pembuluh darah karena adanya kontraksi dari sphincter. Harapannya aliran darah menurun. Kemudian yang kedua terbentuk plak trombosis. Jadi terjadi agregasi atau berkumpulnya trombosis untuk menutup luka dari pembuluh darah. Kemudian tahap yang ketiga itu adalah aktivasi dari faktor-faktor pembekuan sehingga terbentuklah benang-benang fibrin yang memperkuat proses bekuan darah tadi. Nah, kalau pembuluh darahnya sudah memperbaiki diri, sudah mengalami proses perbaikan, artinya sudah tidak bocor lagi, maka bekuan darah tadi harus dilisiskan. Prosesnya namanya adalah fibrinolysis. Seperti itu. Ini dokter, berarti setelah pemecahan fibrinolysis itu tadi sphincternya relaksasi lagi dokter? Iya, ya wis kembali normal. Oke dokter. Ada lagi? Pokoknya begitu dia sudah tertutup ya. Misalnya dengan adanya plak dari trombus tadi itu sudah menutup luka, sudah tidak ada kebocoran, ya sphincternya akan relaksasi lagi sehingga ada aliran darah ke jaringan yang rusak tadi untuk memberikan nutrisi. Karena kalau dia kehilangan nutrisi semakin banyak kan dia akan nekrosis jaringannya. Iya dokter. Ada lagi pertanyaan? Mungkin tidak ada dokter. Baik, kalau tidak ada bisa kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima kasih dokter. Ya. Terima kasih dokter.